Ini kuliah kesadaran. Ini kuliah kesadaran. Bukan ceramah agama. Karena saya bukan kiai, saya bukan ahli agama. Saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma seorang penyelam terhadap lautan kehidupan ini. Barangkali ada sedikit mutiara dari hasil selam saya bagikan. Ada yang menyebut saya ustadz. Bukan. Ustadz itu gelar yang sangat tinggi itu. Ustadz itu kan guru, itu bahasa Arab. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya berdiri di sini, saya cuma berserah diri aja kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku nggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahuku. Saya juga tidak tahu harus berkata apa hari ini. Tapi intuisi tadi mendorong saya harus berkata itu semua. Ya sudah, saya katakan aja, mengikuti apa yang ada di intuisi saya. Udah dicatat semua? Coba laporkan sama saya nanti ya. Setelah mengamalkan yang 5 aja, nggak usah 10, 5 aja. 5 coba. Apa tadi diulang? 1, ya, belajar bermurah hati. Mulai sekarang jangan pelit lagi. Belajar melatih diri untuk melepaskan, memberi, jangan perhitungan. Kalian tuh aneh. Ingin berkelimpahan tapi hitungan luar biasa. 2, coba hidup mempertahankan kesusilaan. Kurangi membunuh. Kalau bisa jangan sampai mencuri hak orang lain yang bukan hak kita. Yang 3, stop berbohong. Apalagi masalah agama, masalah keyakinan. Ya, kalau kamu tidak mengalami, jangan mengatakan. Kalau kamu tidak mengalami, jangan mengajarkan. Buat apa? Mengajarkan kebohongan. Cek jeng cenah, ecek deui. Betul? Itu bohong itu. Karena kebohongan yang diulang-ulang bahaya. Lama-kelama dianggap kebenaran oleh anak cucu kita. Ya, yang 4, stop melukai diri dengan menjatuhkan harga diri. Ngamurah mareh diri. Makanya saya pernah menyampaikan 5 yang harus kalian jaga. 1, harga diri. Yang 2, kesehatan. Yang 3, kalau punya mimpi, jaga mimpimu. Jangan dikorbankan untuk orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Yang 4, jaga nilai-nilai hidup. Nilai itu di sini nih, hidup. Ya, semua yang dikatakan oleh Allah dalam diri kita gak ada suaranya, tetapi kita bisa mendengar suara itu dan jelas. Yang disampaikan oleh beliau adalah nilai-nilai. Dan yang 5, kebahagiaan diri. Bahagia itu di dalam, ibu bapak. Tidak usah mengkondisikan situasi di luar supaya menyenangkan kamu. Karena kita tidak punya kemampuan mengendalikan situasi di luar. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang, pikiran orang, sikap orang. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita, rasa kita, dan sikap kita terhadap segala peristiwa. Dan ternyata yang membuat kita menderita bukan kenyataan hidup, tetapi reaksi kita terhadap kenyataan hidup. Itu yang membuat kita menderita. Ya. Yang 3, coba belajar hidup berkesadaran. Terserah namanya. Kalau alergi dengan istilah meditasi, sudah mindfulness, hidup sadar. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Yang 4, apa tadi? Selalu ya menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Yang 5, bakti sama orang tua, bakti sama guru-guru, bakti sama orang-orang yang menjadi marga lantaran kita menemukan kesadaran baru dalam hidup. Saksikan saya, 5 saja kalian lakukan. Waduh, luar biasa itu. Ya, saya tidak ngasih bacaan apa-apa, nggak usah. Nggak usah, baca ini sekian kali, malah habis waktu. Buat apa kita melakukan yang kita sendiri tidak pernah meningkat kesadarannya?
Lakukan hal yang membuat kita naik kesadaran. Kan kadang-kadang kita percaya bahwa baca surat ini 10 kali, baca surat ini 10 kali, nanti utang lunas. Bohong itu. Ya? Betul. Ya. Kalau kamu baca surat Al-Kahfi, kamu akan utang lunas. Kalau ngerti isinya surat Al-Kahfi. Kalau cuma baca aja, Arabnya nggak akan lunas tuh, utang tambah banyak. Habis waktu baca itu. Tapi kalau diselami Al-Kahfi itu apa? Oh gua itu apa? Oh gua itu ternyata gue loh. Aku. Itu kan disuruh ngaji ke dalam. Baca coba. Di surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua. Terbit dari gua. Matahari rohanimu sudah terbit. Caang baranang di dalam. Makanya bagaimana nggak berubah nasibmu. Condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari akan terbit ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Luas pengetahuannya, luas dadanya, luas kesabarannya. Bagaimana tidak berubah nasibnya? Tapi kita selama ini dengan kebodohan saja menangkap semua itu. Disuruh baca itu sekian kali, baca. Betul, kalau dipahami bisa menyelamatkan. Ini baru satu ayat saya baca. Ya. Luar biasa itu. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa yang menghendaki petunjuk pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak menghendaki dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Itu kalau dibaca isinya surat Al-Kahfi. Luar biasa. Kalau kita bisa menangkap mutasyabihat yang ada di dalamnya, luar biasa. Ngerti maksud saya? Gitu. Naik sedikit kesadaran kita. Jangan melakukan sesuatu yang malah justru menenggelamkan kesadaran kita. Kita bukan robot, bukan robot. Kalau robot itu udah dibuat sistem untuk menggerakkan dia, setiap hari gerakannya gitu-gitu saja. Jangan-jangan kita sholat pun 5 waktu udah kayak robot. Semua dilakukan tanpa kesadaran. Kita melakukannya tanpa pengetahuan. Bahkan tidak tahu apa manfaatnya itu. Kenapa? Semua dilakukan tanpa kesadaran. Jangan sampai kita dalam hidup ini sibuk menuangkan cangkir kosong. Mulai masuk judulnya. Yang namanya menuangkan itu kan niatnya pasti ingin mengisi. Betul nggak? Setiap orang menuangkan pasti ingin mengisi, bukan? Sibuk kita menuangkan. Kita baru sadar kalau cangkir kita itu kosong. Lalu kita menyangka seakan-akan yang diisi sudah penuh. Ternyata semuanya kosong molongpong. Kita menyangka jiwa kita sudah isi. Padahal dituangkan kepada jiwa ini hanya cangkir kosong. Karena kita tidak tahu jiwa itu apa. Jiwa itu wujudnya seperti apa. Mulut jiwa seperti apa, mata jiwa seperti apa. Kadang-kadang kita mengklaim saja. Habis kajian seperti ini, pulang. Dari mana ibu? Habis santapan jiwa. Kan gitu, betul nggak? Iya. Kadang-kadang pengatur acara juga bilang, baru saja kita sudah selesai santapan jiwa, selesai dengerin ceramah maksudnya. Dan sekarang sudah disediakan konsumsi. Ya, silakan untuk santapan jasmani. Kayak udah lengkap aja. Bapak Ibu, ceramah-ceramah seperti yang saya lakukan ini adalah santapan pikiran. Dan pikiran bukan jiwa. Jiwa itu nur. Kalau nur, ya makanannya harus nur juga. Santapan jiwa bagaimana? Bagaimana jiwa kita bisa mendapatkan santapan kalau jiwa itu apa? Kita pun belum pernah mengenalnya. Apalagi makanan jiwa itu apa? Kita belum pernah mengenalnya.
Makanya pantas ya kalau di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah para pendusta agama, yaitu mereka yang mentelantarkan yatim. Oh enggak, oh saya setiap bulan saya santuni anak yatim. Tuh, pakai anak lagi. Di Quran enggak ada anak yatim. Yang ada tuh yatim, enggak pakai anak. Pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah beribu dan tidak pernah berbapak. Bukan yang tidak punya ibu dan bapak. Kalau yatim itu yang tidak punya ibu dan bapak, siapa di dunia ini yang bukan yatim? Siapa? Saya mau nanya, itu Presiden Amerika namanya Donald Trump. Yatim enggak? Kan enggak mungkin ibu bapaknya hidup terus. Suatu saat pasti akan mati toh. Betul? Nih, ada yang sudah enggak punya ibu bapak? Ada? Dan pada saatnya kita pasti enggak punya ibu bapak. Berarti semua manusia yatim gitu. Repot menyantuni semuanya. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan itu cuma satu, jiwa. Karena jiwa itu tidak dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan bersama ruh. Maka di Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, saat peniupan ruhku itu, di situ jiwa melekat. Jadi, siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan jiwanya. Sholat cuma raganya saja. Cuma cangkir kosong. Gak ada isinya. Itu mentelantarkan jiwa. Makanya jangan-jangan kita itu sibuk ya menuangkan sesuatu. Ternyata yang dituangkan itu hanya cangkir kosong. Tapi kita merasa seakan-akan kita sudah mengisinya banyak. Lalu kita mulai tidak jujur. Ya. Karena kita merasa sudah melakukan banyak hal, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Betul nggak? Mulai menyalahkan orang lain. Kebodohan. Kira-kira mengerti? Kira-kira judul ini mau kemana nih? Mengerti ya? Jangan-jangan kita setiap hari sibuk tapi hanya menuangkan cangkir kosong. Oke, kita mulai. Ini agak berat ya kajian hari ini, makanya tadi pemanasannya agak lama. Biar nyambung dulu dengan saya. Cangkir kosong itu tidak bisa mengisi ya, setuju? Harusnya kan cangkir kosong ini harusnya diisi. Saya cuma khawatir aja. Banyak orang yang melakukan aktivitas seolah-olah sedang mengisi orang lain yang kosong. Padahal dia pun menggunakan cangkir kosong. Hanya menggunakan ilmu katanya. Ilmu cek jeung cenah itu. Apa yang disampaikan orang, disampaikan lagi. Oleh orang disampaikan lagi. Terus saja. Ya, yang katanya dikatakan lagi. Jangan-jangan kita selama ini adalah korbannya. Korban dari penuangan cangkir kosong itu. Hanya janji-janji palsu. Hanya ilusi-ilusi yang dia sendiri sebenarnya tidak mengalaminya. Nanti kita buka ya ayatnya. Sebentar. Ini kita bicara dulu cangkir kosong. Setuju ya? Cangkir kosong tidak bisa mengisi. Setuju ya? Gitu. Harusnya kan cangkir kosong diisi kan? Nah ini repot ya. Cangkirnya kosong tapi inginnya mengisi terus. Yang kedua, cangkir kosong itu wadah tanpa isi, setuju kan? Betul nggak? Wadah tanpa isi. Mohon maaf ya. Sering nggak kita bicara sesuatu nggak ada isinya? Namanya apa itu? Cangkir kosong. Betul nggak?
Iya. Sering nggak kita memikirkan sesuatu gak ada isinya? Sering? Iya. Contoh, memikirkan rasa takut. Padahal takut itu hanya fantasi pikiran saja. Karena kita sedang tidak di sini. Kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Karena tidak hadir di sini, menolak saat ini, berbohong terhadap saat ini, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan untuk berfantasi. Akibatnya jadi takut. Padahal yang ditakutkan itu kan sebutnya hanya fantasi pikiran. Yang ditakutkan pikiran itu belum tentu kenyataan loh. Kalau mau pergi takut macet, kan belum tentu jalan macet. Itu hanya takut pikiran aja. Betul nggak? Nah, itu namanya cangkir kosong. Suka memikirkan sesuatu yang kosong-kosong itu. Tapi kalian menganggap itu seakan-akan sebenarnya. Jadi sibuk sendiri. Betul nggak? Oke. Kalian suka nggak? Mohon maaf tapi ini ya jujur ya. Membicarakan orang. Suka ya? Jujur, bagus ya, bagus. Nah, kira-kira pasti yang dibicarakan bukan kebaikan ya. Jujur nih. Yang kalian bicarakan tentang orang, apakah itu kenyataan yang ada pada orang itu atau pendapatmu terhadap orang? Itu pendapatmu terhadap orang, itu cangkir kosong. Kan itu sebetulnya hanya pendapatmu tentang orang. Rata-rata orang yang suka membicarakan orang lain, itu karena mereka tidak kenal yang dibicarakan. Tapi sok kenal. Ini gini. Ada yang suka membicarakan artis gak? Oke. Kalian kenal gitu? Pernah ketemu? Tahu yang dilakukannya? Tapi kalau kalian sedang bicara kayak yang paling tahu aja. Menurut yang saya baca dari TikTok, tuh. Menurut yang saya baca dari Facebook, menurut yang saya baca dari Instagram, itu jadi referensi. Padahal semua kan opini. Makanya kita juga kadang-kadang suka aneh. Ketika kita dibicarakan orang tidak siap. Padahal sederhana, yang dibicarakan orang tentang kita, itu opini pribadi dia, bukan kenyataan yang ada pada diri kita. Kan yang tahu diri kita, kita sendiri. Tapi suka nggak kita jadi layu dengan dibicarakan orang? Suka? Saya malas nanya sama kalian itu. Jadi ingin bahagia, tetapi hidupnya model kayak gitu. Betul nggak? Tidak punya pertahanan di sini. Aneh. Bahkan tidak mau jadi diri sendiri, selalu jadi orang lain. Aneh nggak? Aneh. Yang dibutuhkan dari cangkir kan sebetulnya isinya, setuju gak? Kan bukan cangkirnya. Ulangi. Yang dibutuhkan dari cangkir itu kan isinya. Betul gak? Kan bukan cangkirnya. Tapi kita selama ini sering terjebak oleh cangkir. Karena cangkirnya diukir. Pakai macam-macam. Kayak cangkir ini. Ya. Warnanya kuning emas. Betul? Iya. Lalu tertipu padahal nggak ada isinya. Kalian tuh kan asal macam-macam gitu. Asal cangkirnya segala dipakai. Betul nggak? Udah. Walaupun kebohongan yang disampaikan, selalu saja menerima itu sampai logika kita ini tumpul. Makanya saya berulang kali, sekarang ini kan ada penyakit masyarakat namanya brain rot. Brain rot itu apa? Brain itu otak. Di mana otak masyarakat dunia sekarang mengalami ketumpulan daya kritis. Kenapa? Terlalu banyak melihat kedangkalan dari tontonan-tontonan di media sosial. Jujur ya, zaman saya dulu, kalau ditanya sama dosen, misalnya, ya, coba ini artinya apa? Dulu kan kita mikir, zaman saya, kenapa? Gak ada sumber. Sekarang coba, mahasiswa tanya, ini artinya apa? Langsung dia buka HP, googling. Pokoknya apa yang dikatakan Google, itu dianggap kebenaran.
Sehingga keterampilan berpikir orang ini sekarang mengalami ketumpulan. Itu namanya brain rot. Segala-segala kalau nggak ngerti tanya Google. Kalau nggak tanya Google, kalian nggak percaya diri. Akibatnya apa? Nggak mikir. Ini karena nggak mikir, otak kita keterampilan berpikirnya tidak meningkat. Mengerikan sebetulnya, sangat mengerikan. Ya. Di mana orang kehilangan logika. Padahal logika itu adalah kerangka keras yang menjaga struktur. Kalau orang logikanya benar, pasti etikanya akan benar. Logika itu yang bisa menjaga etika. Ketika seseorang sudah tidak berlogika, apapun dogma, doktrin, bahkan yang diucapkan oleh pembohong sekalipun, karena cangkirnya bagus, walaupun kosong, bodong, molongpong, percaya. Sekalipun tidak bisa dibuktikan, percaya. Berulang kali saya sampaikan, ilmu itu harus memenuhi 3 syarat. 1, harus memenuhi syarat koherensi. Ilmu itu disebut benar kalau masuk akal. Ilmu itu disebut benar kalau rasional. Ilmu itu disebut benar kalau memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Karena apa? Alam semesta yang besar ini oleh orang Yunani disebut juga logos. Jadi alam semesta ini logos. Kenapa? Semua ciptaan Allah itu rasional. Dan semua ciptaan Allah memenuhi hukum alam, yaitu sunatullah, hukum Allah itu sendiri. 1. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Makanya kalau tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, hati-hati. Cangkir kosong. Contoh sederhana, betul nggak kata Quran, Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita? Betul? Betul. Kan kata Allah, wa nahnu aqrab ilaihi min habil warid. Aku amat dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu, kata Quran. Jujur. Informasi atau pengalaman? Jujur dulu, jawab dulu ya. Itu informasi atau pengalaman? Itu baru informasi. Setelah kalian membuktikan bahwa dia itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu, sudah nyata senyata-nyatanya, sudah melewati ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, sampai tingkat isbatul yakin, gak ragu lagi, sudah mengalami langsung, sudah merasakan langsung, baru informasi itu menjadi kebenaran. Paham? Makanya cari orang yang bisa membuktikan, bukan cari orang yang bisa membicarakan. Makanya ulama ada 2, ada ulama kata yang katanya, ada ulama karya. Apa yang dia sampaikan dia sendiri sudah membuktikan. Nah kita tuh nggak bisa membedakan mana ulama kata, mana ulama karya. Apa saja yang dikatakan dianggap kebenaran. Nih saya kasih tahu, sekalipun itu dari kitab suci, kalau belum terbukti menjadi pengalaman pribadi, itu baru informasi. Tetapi yang namanya kitab suci jelas punya kekuatan yang berbeda dengan informasi yang bukan dari kitab suci. Tapi sekalipun dari kitab suci, tetap harus dibuktikan. Paham? Oke. Contoh sederhana lah. Di Quran kan dikatakan begini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Kata Allah di Quran, sesungguhnya orang-orang yang tertutup, kafir itu tertutup, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, kan tidak juga akan beriman. Ayo lihat saya semuanya.
pakai kewarasan berpikir. Oh, jadi orang-orang yang tertutup tidak akan terbuka kalau cuma dikasih ceramah. Kan gitu maksud ayat itu. Jadi kalau begitu, yang tertutup menjadi terbuka, kata Allah tidak cukup dikasih ceramah. Karena ceramah cuma informasi. Berarti untuk membuka yang tertutup menjadi terbuka, harus ada action. Harus ada tindakan. Betul nggak? Gitu. Makanya cari orang yang bisa membantu kita melakukan tindakan itu sehingga mata kalbu kita yang tertutup berubah menjadi terbuka. Kan gitu harusnya. Bisa nangkap pesannya? Kan pesannya sedalam itu. Tapi oleh kita dipelintir. Satu, orang kafir adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ah, sama aja dia mah, dikasih ceramah gak dikasih ceramah juga tidak akan beriman. Kan begitu. Lalu menjadi berburuk sangka pada orang lain. Padahal ayat Quran semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Paham? Oke. Bapak Ibu mau buka pintu, ya sudah sampai di rumah. Pintu dalam keadaan tertutup. Ya, langsung aja ceramah. Wahai pintu, menurut ilmu yang saya pahami, katanya untuk membuat kamu supaya terbuka, kamu harus dibuka. Ceramah aja terus. Tapi enggak buka-buka. Itu pintu kebuka enggak? Gitu maksudnya. Itu maksud surat Al-Baqarah itu yang ayat yang ke-6 itu. Makanya kita ngaji sana, ngaji sini, dengar sana, dengar sini. Kan hasilnya tambah bingung. Betul nggak? Lalu yang terjadi hanya kesombongan, merasa seakan-akan saya sudah isi. Padahal yang isinya cangkir kosong. Kok saya udah beragama sekian puluh tahun ya, kok saya nggak sadar-sadar gitu. Tetap melakukan tindakan yang merugikan orang. Betul nggak? Tetap marah sama orang, tetap kesel sama orang, tetap jengkel sama orang, gitu nggak ibu bapak? Gitu apa tidak? Tapi nggak mau jujur. Ah, udah lanjutkan. Cangkir itu dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan dari cangkir? Isinya, bukan cangkirnya. Setuju ya? Oke. Cangkir itu kulit, setuju ya? Oke. Cangkir itu bungkus, setuju ya? Jadi kalian kalau beli jus, Pak beli jus. Jus naon neng? Jus nanas Pak. Jangan pakai gula, jangan pakai es, jangan pakai cangkir. Jadi cangkir perlu nggak? Perlu, ya. Tetapi yang dibutuhkan dari cangkir itu adalah isinya. Sebetulnya cangkir ini yang dibutuhkan ruang kosongnya. Gak ada orang minum cangkir. Betul nggak? Semakin besar ruang kosong pada cangkir ini, semakin besar dia bisa menampung isi, semakin mahal cangkirnya. Betul apa tidak? Iya, kalian juga beli cincin yang dibutuhkan ruang kosongnya. Beli baju yang dibutuhkan ruang kosongnya. Nih lihat ya, kain ini nggak saya pakai. Yang saya pakai kan ruang kosongnya. Kebayang nggak beli baju nggak ada ruang kosongnya? Coba, kalian beli kalung yang dipakai apa tuh? Ruang kosongnya. Betul apa tidak? Kalian bangun rumah yang dipakai apa? Kosongnya. Nggak ada orang nempel di dinding. Betul nggak? Tuh, berterima kasih pada ruang kosong aja nggak bisa kalian itu. Padahal semua yang dipakai itu adalah ruang kosong. Ruang kosong itu tidak usah dibeli dan gratis. Tapi sadar nggak dengan ruang kosong? Sekarang saya nanya, kalian sekarang bernafas? Ngambil napas dari mana? Tuh. Dengan mengambil napas kalian hidup. Berarti ruang kosong itu ruang apa? Ruang kehidupan, buktinya kalian bisa hidup.
Gitu aja ngaji nggak tulus-tulus dari dulu, betul nggak? Itu karena kita nggak sadar. Pikiran kita tuh membumbung kepada fantasi tentang masa depan. Ari ayeuna poho. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang.